Hai guys, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan perjalanan penyakit tuberkulosis paru. Faktor risiko terjadinya TB paru yang pertama adalah terpapar dengan pengidap TB aktif, bisa dari anggota keluarga, tenaga kesehatan, ruang minim ventilasi, lingkungan padat penduduk, dan masyarakat kurang mampu. Bisa juga karena kekebalan tubuh yang menurun, misalnya pada penderita HIV, penderita silikosis, riwayat transplantasi organ, pengobatan imunosupresan, faktor usia, kemoterapi, kekurangan nutrisi, merokok, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, dan riwayat terkena TB laten atau TB aktif yang pengobatannya tidak tuntas. Adapun faktor predisposisi yaitu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Mycobacterium tuberculosis yang ada pada orang yang terinfeksi aktif akan menular melalui gastrointestinal, droplet, dan vesikulin. Kemudian memasuki saluran pernafasan melalui inhalasi dan masuk sampai di antara terminal alveoli. Kemudian menembus pertahanan sistem pernafasan dan berkembang biak dari 1000 sampai 10.000 sehingga mengeluarkan respon imun seluler yang mengakibatkan inflamasi. Kemudian selanjutnya inflamasi dapat menyebabkan metabolisme meningkat yang mengakibatkan peningkatan suhu tubuh sehingga terjadi demam dan muncullah masalah keperawatan hipertermia. Inflamasi juga memicu pembentukan serotonin. Nah, pembentukan serotonin juga menyebabkan peningkatan triptofan sehingga masuk SSP yang juga menyebabkan vertigo sehingga terjadi keletihan dan muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Selain itu, pembentukan serotonin juga merangsang melanokortin di hipotalamus yang menyebabkan peningkatan metabolisme sehingga menyebabkan anoreksia dan asupan nutrisi kurang sehingga berat badan menurun dan terjadi masalah keperawatan defisit nutrisi. Inflamasi dapat menyebabkan peningkatan sekret di saluran pernafasan yang menyebabkan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif dan gangguan pola tidur. Peningkatan sekret juga dapat menyebabkan batuk dan munculnya masalah keperawatan, nyeri kronis, dan gangguan rasa nyaman. Inflamasi juga menyebabkan fagositosis bakteri. Fagositosis bakteri menyebabkan timbulnya jaringan parut yang mengakibatkan fibrosis sehingga terjadi inflamasi dinding alveolus yang menyebabkan penurunan pertukaran gas atau difusi sehingga terjadi sesak dan muncul masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Selain itu, fagositosis bakteri menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil dan keras atau tuberkel sehingga mengalami klasifikasi paru dan terjadi penumpukan eksudat dakam alveoli yang menyebabkan nekrosis atau perkejuan. Hal ini menyebabkan kavitasi bakteri. Kemudian kavitasi bakteri ini yang menyebabkan iritasi bronkus yang menyebabkan pembuluh darah nafas pecah, maka terjadilah batuk darah atau hemaptu yang menimbulkan krisis situasional sehingga terjadi masalah keperawatan ansietas. Nah, kavitasu bakteri juga menyebabkan infeksi primer sehingga harus melakukan pengobatan OAT dalam jangka waktu lama. Jika kurang keterampilan dalam melakukan pengobatan, maka akan muncul masalah keperawatan ketidakpatuhan yang menyebabkan putus obat atau beresiko MDR atau multi-drug resistant. Infeksi primer akan sembuh dengan kompleks GON, di mana bakteri dorman muncul kembali saat kondisi tubuh menurun, lalu direstorasi kembali atau sembuh dan membentuk jaringan keju yang nantinya akan bersih dan sembuh atau memadat dan membungkus diri sehingga terjadi tuberkuloma atau kavitas meluas, membentuk sarang, kemudian sarang itu akan meluas sembuh dengan jaringan fibrotik. Infeksi primer dapat sembuh total atau mengakibatkan komplikasi meluas ke seluruh tubuh secara limfogen, bronkogen, hematogen. Nah, bronkogen terjadi di bronkus yang menyebabkan bronkiektasis. Kemudian limfogen terjadi di saluran limfa yang menyebabkan limfanitis dan kelenjar getah bening sehingga menyebabkan limfadenitis. Hematogen jika terjadi di otak dapat menyebabkan meningitis dan juga hematogen pada jantung menyebabkan perikarditis. Hematogen pada pleura mengakibatkan pneumotoraks yang mengakibatkan sesak nafas dan ansietas
sehingga terjadi takipnea, takikardi, hipotensi, sianosis, dan diaforesis atau berkeringat dingin. Hematogen pada pleura juga menyebabkan pleuritis, pneumotoraks, dan pleuritis dapat menyebabkan nyeri dada sehingga muncul masalah keperawatan nyeri akut. Hematogen juga dapat terjadi pada peritoneum yang menyebabkan asam lambung meningkat sehingga terjadi mual dan muntah. Demikianlah penjelasan tentang perjalanan penyakit tuberkulosis paru. Semoga bermanfaat.